Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hayasyah Putra Pane, kelas 7 TIFA 202, NIM 22012178. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Murni Marbun, SSI, MM, MKom. Di sini saya akan menjelaskan prediksi harga menggunakan jaringan saraf tiruan. Pendahuluan. Kajian ini membahas permasalahan fluktuasi harga komoditas pangan, energi, saham, dan aset digital yang sering berubah akibat pengaruh cuaca, musim, permintaan, pasar, serta kebijakan pemerintah. Ketidakstabilan harga mendorong perlunya metode prediksi yang mampu membaca pola non-linear pada data historis, sehingga hasilnya dapat membantu pemerintah menetapkan kebijakan HET. Pelaku usaha merencanakan suplai dan investor mengurangi risiko. Jaringan saraf tiruan dipilih karena memiliki kemampuan mengenali pola kompleks dan melakukan generalisasi dari data masa lalu, sehingga mampu memberikan estimasi harga dengan akurasi tinggi. Penelitian ini meninjau berbagai metode seperti backpropagation, LSTM, dan RBFNN. Dari 30 artikel yang dilakukan pada periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada metode. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan memanfaatkan pemodelan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi harga berdasarkan data historis. Data yang digunakan berasal dari sumber resmi yang berisi variabel penentu harga seperti nilai sebelumnya, volume penjualan, inflasi, dan faktor eksternal lain, lalu dibagi menjadi data latih dan data uji. Proses dimulai dari pembersihan dan normalisasi data, kemudian dilanjutkan dengan perancangan arsitektur jaringan saraf berdasarkan jumlah neuron pada lapisan input, hidden, dan output. Pelatihan dijalankan menggunakan algoritma backpropagation untuk meminimalkan error melalui penyesuaian bobot secara bertahap. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE. Kemudian hasil prediksi dibandingkan dengan nilai aktual untuk menilai performa model. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil kajian dari 30 artikel menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan merupakan pendekatan paling dominan dan efektif dalam memprediksi harga berbagai komoditas dan aset, mulai dari cabai, minyak mentah, emas, saham, hingga cryptocurrency. Metode backpropagation dan LSTM memberikan akurasi tinggi, banyak mencapai lebih dari 95%, bahkan hingga hampir 100%. Pada beberapa kasus seperti kopi atau komoditas pangan musiman. Untuk data yang memiliki pola jangka panjang, LSTM terbukti lebih stabil, sedangkan RBFNN dan ELM memberikan hasil cepat pada dataset berukuran kecil. Pada prediksi saham dan aset digital, LSTM memberikan performa unggul, namun beberapa penelitian menunjukkan indikasi overfitting apabila data tidak distandarisasi dengan baik. Secara umum, JST menampilkan kinerja terbaik dibandingkan metode statistik konvensional, terutama untuk pola data yang sangat fluktuatif. Selanjutnya ada kesimpulan. Tujuan literatur ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan memiliki peran signifikan dalam memprediksi harga komoditas dan aset keuangan di Indonesia. Algoritma backpropagation dan LSTM menjadi metode paling efektif karena mampu menangani pola nonlinear dan fluktuasi jangka pendek maupun jangka panjang dengan tingkat akurasi rata-rata di atas 95%. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan HET, kemudian pelaku usaha mengatur pasokan, serta mendukung investor dalam mengambil keputusan berbasis data. Untuk pengembangan berikutnya, penelitian disarankan menggunakan kombinasi model hybrid, memperbanyak dataset real-time, serta mengembangkan aplikasi prediksi berbasis JST, agar hasil analisis dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak. Sekian dari penjelasan tersebut. Terima kasih.